Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada audien dan para penonton channel kita ini, yaitu channel LBH Fakultas Syariah YIN Curup. Channel ini kita hadirkan untuk memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan tentunya bagi praktisi dan akademisi, sehingga dengan adanya channel tentang hukum ini nanti akan membahas tentang hukum Islam terutama, kemudian hukum-hukum yang lainnya. Kemudian kali ini kita akan berbicara seputar ibadah kurban yang alhamdulillah di hadapan kita sudah kita undang seorang pemateri yang sangat istimewa. Beliau adalah Buya Dr. Syahrial Dedi MA. Selamat siang Buya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah Buya ya. Baik, sedikit kita akan lihat biodata dari narasumber kita pada hari ini. Nama lengkap beliau adalah Dr. Syahrial Dedi MA. Tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir beliau Suwayan, Payakumbuh, 9 Oktober 1978. Pendidikan beliau setelah SD pada Pondok Pesantren Tarbiyah Candung, Bukit Tinggi. Kemudian S1 beliau di IAIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Kemudian S2 beliau di UIN Imam Bonjol Padang, tetap pada Fakultas Syariah. Kemudian beliau melanjutkan pada tingkat doktor, S3 beliau di UIN Bandung pada Fakultas Syariah. Baiklah para penonton channel yang kita muliakan. Pada hari ini kita akan berbicara banyak dengan narasumber kita berkaitan dengan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kepada narasumber kita, Buya Dr. Syahrial Dedi MA, kita minta mungkin sedikit paparan beliau, penjelasan beliau tentang ibadah kurban, bagaimana sebenarnya hukum ibadah kurban ini, kemudian apa hikmah daripada pelaksanaan ibadah kurban ini. Kepada Buya kita persilahkan untuk memaparkan sedikit tentang seluk-beluk ibadah kurban. Silahkan Buya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sesuai dengan permintaan kita akan berbincang sedikit tentang persoalan ibadah kurban. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kurban ini yang sangat populer, semua orang barangkali hafal karena ayatnya pendek, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini Allah awali dengan memaparkan bahwa Allah telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Ya. Karena nikmat itu sudah diterima oleh manusia sebegitu banyaknya, lalu apa yang diinginkan? Fasholli li rabbika wanhar. Mereka harus sholat kemudian berkurban. Nah, jadi secara tidak langsung ayat ini dapat dipahami adalah ucapan atau perbuatan atau tindakan
yang mesti dilakukan oleh seorang hamba ketika dia sudah menerima nikmat. Yaitu beribadah. Maka hakikat dari ibadah itu ya bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan. Dan ibadah itu yang dijelaskan dalam ayat ini sholat, kemudian berkurban. Dalam ayat ini juga dapat dipahami adanya kata-kata fasalli li rabbika wanhar. Kamu mesti sholat. Kemudian kamu mesti berkurban. Nah, maksudnya apa? Secara tidak langsung ayat ini memberi penjelasan kurban itu dilaksanakan setelah melakukan ibadah sholat. Jadi kalau seandainya orang bertanya kapan waktu berkurban, sehabis melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya tidak diperkenankan menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, sholat hari raya selesai, kemudian dilaksanakan kurban. Kurban ini sendiri itu secara bahasa berarti dekat. Terambil dari kata koroba. Maka dalam pengertian umum, apapun bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kurban. Maka dalam hal ini secara pengertian bahasa, kurban itu bisa dipahami dalam bentuk wasilah. Baik wasilahnya mendekatkan diri kepada Tuhan dalam bentuk amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maupun wasilah dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, ulama fikih dalam pengertian atau definisi hewan kurbannya, mereka lebih menekankan kurban itu kepada menyembelih. Maka secara definisinya, rangkuman dari sekian banyak definisi itu mengatakan kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada hari tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari adanya batasan definisi ini, maka zakat, puasa, haji, infak, sedekah itu tidak masuk pengertian kurban secara fikih atau secara hukumnya. Hanya kurban dalam pengertian bahasa saja. Nah, dari definisi ini maka ada diikat. Apa yang diikat? Yang pertama katakan kurban itu nyembelih. Nah, karena dulu seingat saya ketika ada banjir tsunami di Aceh, itu ada salah seorang tokoh mengatakan kurban itu selama ini menyembelih hewan itu tidak banyak manfaatnya. Bagaimana kalau diganti dengan uang kemudian dikasihkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di tsunami Aceh. Nah, itu perbuatannya bagus sebetulnya. Tetapi perbuatan itu tidak dinamakan kurban. Kenapa? Karena kurban itu mesti melakukan penyembelihan. Yang kedua, batasan definisi, ya. Yang disembelih itu apa? Apakah semua hewan? Ternyata tidak ditentukan. Jadi tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban. Nah, ada istilah yang populer di tengah masyarakat. Kalau kita sanggup 1 ekor sapi, boleh. Tapi kalau enggak, kambing. Kalau enggak sanggup kambing, ayam. Kalau enggak sanggup ayam, telur. Nah, karena gitu tengah masyarakat. Nah, ayam dengan telurnya ini itu bukan hewan kurban. Kalaupun itu disembelih diberikan kepada orang lain, maka tidak bisa disebut sebagai hewan kurban. Kenapa? Hewan kurban itu hewannya tertentu. Unta. Unta pun umurnya ditentukan. Kemudian sapi pun ditentukan. Nah, kambing dengan segala jenisnya, kambing, domba, biri-biri. Nah, itulah hewan kurban.
Kemudian disembelihnya itu pun harinya tertentu, yaitu tanggal 10 ditambah dengan 3 hari tasyrik. Ya. Kullu ayyamit tasyriki, ya. Jadi setiap atau keseluruhan dari hari-hari tasyrik itu zabhu, boleh untuk melakukan sembelihan hewan kurban. Jadi kalau begitu 4 hari, 10, 11, 12 dan 13. Kenapa? Karena hari tasyrik 13. Nah, di luar hari itu melakukan penyembelihan, maka tidak disebut sebagai sembelihan kurban. Kemudian batasan terakhir dari definisi adalah takarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau melakukan sembelihan juga, harinya sudah, hewannya sudah, ya kan? Kemudian disembelih juga sudah, cuma niatnya lain. Niatnya apa? Niatnya ya tidak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka tidak dikatakan sebagai kurban. Nah, seperti yang dilakukan oleh agama-agama lain, yang mengorbankan ya binatang, bahkan ada juga mengorbankan manusia. Nah, untuk para dewa mereka ini tidak bisa disebut sebagai kurban. Nah, kemudian selanjutnya yang terjadi di tengah masyarakat yang kita lihat itu sudah mentradisi dan banyak dilakukan, ya. Pelaksanaan ibadah kurban itu membentuk panitia. Nah, ini bagus sebetulnya. Ada pengembangan. Nah, cuma karena kurban ini adalah persoalan ibadah dan hukum dasar dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba. Al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yakuma dalilu alal amri. Nah, jadi mesti ngikut, mesti nyontoh, mesti menerapkan apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah. Jadi nggak bisa dengan dugaan, oh ini baik, ini bagus. Nah, jadi dengan pengadaan panitia itu bagus, tetapi harus ada sesuai dengan ketentuan syariat. Di antaranya yang harus kita perbaiki, ya, yang sudah ya sudahlah, kita nggak bisa lagi baca masa yang lalu, yang ke depan mari kita perbaiki. Yang pertama, ketika panitia itu membuka pendaftaran peserta yang ingin ikut berkurban. Nah, lalu panitia mengatakan untuk 1 ekor kambing 2.500.000 umpama. Kemudian kalau kambing tidak mau berserikat dengan 7 orang, boleh 1 ekor sapi itu untuk 1 orangnya 2.500.000. Nah, jadi di sini timbul sedikit persoalan. Yang dilakukan panitia ini menetapkan harga itu maksudnya apa? Nah, kalau seandainya menetapkan itu maksudnya hargalah menjual hewan kurban, ini sudah tidak pas. Kenapa? Karena panitia tidak memiliki hewan. Kenapa mereka harus menjual? Hadis Nabi mengatakan, la tabi'u ma laisa indak. Jangan kau jual sesuatu yang belum kau miliki. Nah, jadi tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya panitia mengatakan diperkirakan harga 1 ekor kambing 2.500.000. Diperkirakan harga untuk 1 orang sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang masing-masingnya 2.500.000. Nah, ini mungkin bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia tidak menjual tapi memperkirakan harga. Nah, kemudian setelah uang terkumpul, ya, itu panitia pergi mencari sapi. Nah, kemudian melakukan akad transaksi. Di sini sedikit timbul persoalan.
uang yang dikumpul ini uang siapa? Nah, ini kan uang peserta kurban. Nah, sudah minta izin enggak kepada yang memiliki uang? Karena ada dasar kaidahnya. La yajuzu antasarrufa fil milki ghairi bila izni. Tidak boleh melakukan transaksi hukum terhadap harta milik orang lain kecuali dengan izin. Nah, kalau seandainya masyarakatnya belum mengizinkan, maka tentu transaksinya menjadi tidak sah. Kenapa? Mentasarrufkan harta yang bukan miliknya. Panitia bukan pemilik harta, tetapi dia hanya menyimpan titipan orang terhadap harta. Maka idealnya di sini panitia mengasih tahu ini duitnya sudah terkumpul, siapa yang nak beli. Nah, apa kita beli sama-sama, akan ini kan lebih sesuai dengan ketentuan akad atau teori akad tentang jual beli. Nah, atau memang panitia ini dianggap sebagai wakil dari orang yang mau berkurban. Nah, maka kalau posisi panitia itu dianggap sebagai wakil dari orang yang berkurban, maka dia boleh melakukan transaksi hukum untuk membeli hewan kurban. Nah, untuk pernyataan berwakil ini ya bisa dengan ucapan saya wakilkan segala urusan persoalan kurban ini kepada panitia, itu bisa. Ya. Atau lisanul hal, ya. Lisanul hal ini dengan adanya panitia, kemudian adanya peserta yang datang dengan tujuan dan niat untuk berkurban lalu menyerahkan duit, apakah langsung atau dicicil, nanti segala persoalan yang diurus oleh panitia, ini juga sudah dianggap sebagai wakil. Dan kalau begini posisinya, maka panitia tersebut sah untuk melakukan transaksi jual beli hewan kurban. Nah, ini harus kita dudukkan supaya masalah ibadah ini betul-betul ibadah yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi permasalahannya adalah ketika kita sudah melakukan ternyata dalam pandangan syariat dianggap sebagai habaan mansuro, debu yang bertebangan. Kenapa? Karena tidak cocok dengan aturan. Nah, maka ini harus jelas. Ya. Kemudian ada juga pembelian hewan kurban itu ada calo yang datang. Ini banyak nih Ustaz. Calo-calo datang ke masjid atau musola untuk menawarkan hewan kurban. Nah, ini ada catatannya. Yang pertama, kalau calo tersebut sudah mendapat izin dari yang punya hewan untuk dicarikan pembeli hewannya, maka akadnya ini dibenarkan. Kenapa? Karena dia sebagai samsarah, pewakilan ya atau sales bahasa sekarangnya dari orang yang punya barang. Tapi kalau tidak, maka dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian kita lanjut ke persoalan. Sekarang hewan tersebut sudah dibeli. Kemudian ada sisa duit. Nah sisa duit ini ya ini harus jelas posisinya. Nah, kenapa demikian? Karena namanya uang, duit atau harta secara umum, dia nanti di akhirat ditanya ini diperoleh dari siapa, kemudian dibelanjakan kemana. Nah, sisa duit tadi tentu duit milik si peserta. Nah, karena dia milik si peserta, maka nanti dijelaskan kepada peserta. Ada istilahnya paslah panitia setelah melakukan kurban. Nah, ini jelaskan. Nah, maka di saat seperti itu baru menjadi statusnya halal. Ya. Apakah nak dikembalikan kepada panitia atau dikembalikan kepada peserta masing-masing, atau mereka sedekahkan, infakkan, atau mereka gunakan untuk biaya operasional dan lain sebagainya.
Nah kemudian siapa yang dikenakan wajibnya berkurban? Nah wajib berkurban ini walaupun dalam ayat mengatakan wanhar itu kan fil amar. Al aslu fil amar lil wujub. Nah, hukum dasar pada amar ini adalah wajib. Tetapi di sini ada hadis yang memalingkan perintah amar wajib ini kepada sunnah. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan kutiba alayya. Kurban itu diwajibkan atasku. Lam tuktab. Walam tuktab alaikum. Tidak wajib untukmu. Jadi kurban itu bagi Nabi wajib. Sementara bagi umat itu hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Nah ini diperkuat lagi dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kedua-duanya adalah sahabat utama yang di saat itu mereka mampu untuk berkurban. Tapi mereka tidak mau melakukannya dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib. Nah, jadi kemudian wajibnya ini individu atau per kelompok. Nah, kayak gini. Nah, dalam hal ini ada hadis Nabi yang dapat kita ambil pegangan. Ya. Kurban itu dibebankan kepada manusia yang mampu, ya. Itu tuh kalau dapat masing-masing. Nah, ini. Tetapi seorang bapak, ya, dia melakukan hewan kurban 1 ekor sapi ataupun 1 ekor kambing, tetapi mengikutkan keluarganya. Nah ini dibenarkan dengan persyaratan yang pertama keluarga tersebut memang berada di bawah tanggungannya. Nah jadi kalau keluarga itu tidak di bawah kewajibannya, tanggungannya, maka dia tidak bisa. Nah maka dengan persyaratan ini lalu orang tanya, kalau istri boleh enggak mengikut sertakan suami dan anak-anaknya? Istri kan enggak wajib beri nafkah. Nah, maka dia ya secara tidak langsung tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau bapak dia mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah, maka orang yang ada di bawahnya bisa diikut sertakan dalam niatnya. Nah, jadi ada hadis dari Jabir bahwa pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yadhi bisyati. Dia berkurban dengan seekor kambing. Dia mengatakan anhu wa an ahli baitihi. Ini kurban untukku dan untuk keluargaku. Nah, kalau seandainya hadisnya itu diperbuat oleh sahabat kemudian dibenarkan oleh Rasulullah menjadi hadis takririyah. Nah, maka hal ini bisa jadi pegangan hukum bagi seseorang kepala rumah tangga, ya, maka dia boleh berkurban atas namanya dan mengikutkan keluarganya. Nah, maka terbawa. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita melakukan dialog, ya. Kurban ini hukum dasarnya mayoritas ulama mengatakan 2 hukumnya. Ada kalanya kurban itu wajib, ada kalanya kurban itu sunnah. Kurban yang wajib yang bagaimana? Kurban yang kalau sudah dinazarkan. Nah, maka dia menjadi wajib. Ya, dalam surat Al-Insan ayat 7, yufuna min nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi orang-orang mesti memenuhi nazarnya. Sebab nanti azab akhirat itu akan merata. Nah, maka kalau sudah dinazarkan untuk berkurban, maka dia harus menunaikannya. Kemudian yang kedua, kurban itu hukumnya sunnah, yaitu sunnah muakkad. Ini dibebankan kepada orang yang mampu. Yang mampu itu maksudnya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan bisa membeli hewan kurban. Nah pada saat sekarang ini patut kita apresiasi. Orang menyiapkan kurban itu tidak hari H, tetapi jauh-jauh hari, bahkan setahun setelah itu, ya
dengan cara diansur, dicicil, nah itu sangat membantu. Ini bisa kita benarkan dan itu sangat membantu. Ya. Nah, barangkali sebagai pengantar ya demikian, nanti kita lanjutkan dalam dialog. Baik Buya. Terima kasih kepada Buya kita yang sudah menyampaikan tentang kepentingan dan kewajiban tentang ibadah kurban. Ya. Namun Buya, kita lihat dalam pelaksanaan kurban ini tentu berbagai macam kondisi yang kita temukan. Di antaranya ada hewan kurban itu diikat kemudian secara paksa disembelih begitu. Nah, tidak sedikit kita lihat kalau sudah datang hari kurban, ada kurban yang meloncat lari begitu ya, seolah-olah betul-betul sangat ketakutan dengan kurban ini. Nah, sebenarnya dalam Islam Buya, bagaimana kita memperlakukan hewan kurban itu? Apakah boleh kita melukai sebelum kita sembelih atau bagaimana sebenarnya? Silakan Buya. Ya. Jadi kalau begini kan persoalan menyembelih ya. Nah, Islam itu ya agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Jadi termasuk juga hewan itu mendapat perlindungan dari ajaran Islam. Maka hadis Nabi mengatakan apabila kamu membunuh, bunuh dengan baik. Wa iza zabahtum fahsanu ya. Apabila kamu melakukan sembelihan, nah, maka baikkanlah. Nah, jadi disuruh kita melakukan sembelihan itu dengan baik. Nah, dengan baik ini bagaimana caranya? Di antaranya hadis mengatakan pisaunya mesti pisau yang tajam. Nah, kemudian disembelih itu memang pada urat lehernya yang mencepatkan keluarnya darah dan cepatnya mati. Ya. Jadi kalau disembelih di kakinya itu tidak dibenarkan. Sembelihlah di tempat di mana, yaitu di kerongkongannya, di mana di tempat itu cepat darah keluar dan cepat dia mati. Nah, ini orang tukang sembelih, tukang gazal ini paham ini di mana kira-kira posisi urat leher itu. Tapi dalam hadis menjelaskan seperti itu. Kemudian hewan tersebut sebelum disembelih itu dia harus ya diasingkan. Diasingkan dalam artian jangan dia sampai melihat kawannya disembelih. Nah, begitu adabnya dalam Islam. Nah, jadi jangan pisau itu diperlihatkan ke hewan itu. Nah, ini untuk adab menyembelih yang diatur oleh agama kita, memperlakukan binatang dengan cara baik juga. Nah. Kemudian zaman sekarang ini, terutama di Eropa, itu orang melakukan penyembelihan dengan dibius, dengan alat mekanik. Nah, ini menurut fatwa OKI, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Dunia itu, OKI, tahun 1997. Nah, kalau memang dibius itu diyakini ya bisa mengurangi rasa sakit atau bisa mempermudah proses penyembelihan, maka dibenarkan. Tapi tetap dia itu disembelih. Nah, jangan hanya dibius lalu sudah itu dikuliti, nggak boleh. Dia tetap disembelih. Nah, dan Majelis Ulama Indonesia tahun 76 kalau tidak salah, saya itu sudah mengeluarkan fatwa juga tentang menyembelih dengan cara mekanik ini, cara membius ini. Nah, jadi itu dibuat sentruman listrik dengan wattnya sekian tinggi, kemudian disentuhkan kepada hewan kurban. Nah, hewan kurban tersebut lalu pingsan, nah, tapi tetap disembelih. Ya. Nah, itu hanya sekadar pemingsanan saja supaya dia mudah untuk dilakukan penyembelihan. Nah, ini dibenarkan. Ya. Nah, ini tentang penyembelihan. Kemudian di mana tempatnya disembelih ini? Nah, ini aturan agama kita juga jelaskan. Anan Nabi ya Rasulullah SAW kana yuzbahu au nahru bimusolla. Nah, jadi
Nabi itu melakukan sembelihan hewan kurban itu di tempat sholat. Nah, jadi ini hadis ini hanya memberikan contoh, bukan harus di musolanya, tidak. Tetapi makna dari musola itu adalah dipahami oleh para ulama di tempat di mana keramaian yang memudahkan orang akses untuk mendapatkan daging hewan kurban. Nah, biasanya di tempat-tempat sholat, ya, di masjid atau di musola yang orang gampang mengetahui di mana penyembelihan itu maksudnya. Jadi carilah tempat-tempat yang di mana dibenarkan. Kemudian tempatnya tersebut memang steril, bersih. Nah, kemudian ya di dalam penyembelihan tersebut itu di samping adabnya juga ada sunnahnya. Nah, jadi ada tata cara, ada tata keramanya, ada baca-bacaan yang memang dianjurkan dan diatur oleh syariat. Nah, makanya dalam surat Al-Hajj ayat 36 itu Allah jelaskan wazkurusma ya rabbika wazkurusmallah 'alaiha shawaf. Jadi orang kan nyembelih itu kan ada yang panjang doanya. Nah, kan nih. Nah, patokannya di dalam ayat itu cuma sedikit aja. Kamu menyebut nama Tuhan di skala menyembelih. Sementara orang lain yang tidak nyembelih apa? Shawaf, dia berdiri. Nah, itu ayat itu menjelaskan tidak boleh duduk kita kalau kita kurban, kita berdiri. Nah, orang yang nyembelih itu cukup bismillah saja sudah cukup. Tetapi harus kalau yang menyembelih itu yang lebih utama adalah yang berkurban. Kalau dia tidak sanggup diserahkan kepada orang lain, atau kalau memang itu sembelihan untuk berserikat 7 orang, kan tidak mungkin 7 orang nak nyembelih. Yang satu nyembelih ini diniatkan, ini siapa-siapa tadi. Baca, ini kurban atas nama siapa. Nah, gitu. Kemudian baca bismillah saja, itu sudah. Nah, sementara yang lainnya berdiri. Nah, jadi ketika berdiri itu apa yang dilakukan? Maka hadis dari Rasulullah itu menyuruh petimah, ya, ketika hewan kurban mau disembelih, ya, kamu mesti berdiri dan bacalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu doa, ya. Kemudian disunatkan baca takbir, tahlil, tahmid, ya, di saat hewan itu disembelih. Nah, kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, Tuhan itu akan mengampuni dosa orang yang berkurban sebelum tetesan darah pertama itu menyentuh tanah. Ya, barangkali demikian ya tentang adab atau tata cara syariat menyembelih hewan kurban. Pada intinya adalah perlakukan hewan itu baik seperti dia masih hidup. Kemudian sedikit lagi Bu ya. Di tengah masyarakat kita juga terkadang timbul problem masalah kulit. Ya. Jadi kulit sapi, ya, apakah ini boleh dibagikan kepada masyarakat? Kalau dibagikan kepada masyarakat mungkin timbul mubazir karena tidak semua yang bisa mengelolanya. Nah, dalam Islam sebenarnya Bu ya, bagaimana kita memperlakukan kulit daripada hewan kurban ini? Termasuk juga kaki-kaki yang mungkin tidak bisa diolah oleh semua orang, gitu ya. Ya. Jadi hadis Rasulullah menjelaskan begini, man ba'a juluda adhiyati fala adhiyata lah. Nah, siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka dia dianggap tidak berkurban. Jadi tidak boleh dijual. Jadi maksudnya gimana? Harus dibagikan. Nah, bagikan kepada siapa? Nah, ayat surat Al-Hajj ayat 36 tadi itu menjelaskan. Yang pertama, apabila hewan tersebut sudah selesai matinya, kamu ambil, kamu olah, fakulu minha, ya, kamu makan. Kemudian wat'imul qani'a wal mu'tar, kamu berikan kepada karib kerabat, tetangga, baik dia mampu atau tidak mampu, baik fakir miskin, apa kasih. Nah, jadi dalam hal ini ulama menjelaskan sebetulnya hewan kurban itu yang berhak itu 3. Yang pertama orang yang berkurban,
yang kedua ya karib kerabat tetangga, yang ketiga fakir miskin. Nah, jadi dibagi sepertiga dalam hadis Nabi itu bukan berarti sepertiga dalam hitungan matematik, enggak, tapi sepertiga dalam hitungan mereka yang berserikat terhadapnya. Maka silakan dibagi. Nah, jadi itulah yang berhak. Nah, yang terjadi tengah kita masyarakat ini panitia. Ada 2 kupon, 1 kupon untuk orang ya peserta. Kemudian yang ini masyarakat, 1 kupon lagi untuk panitia. Kupon panitianya agak beda. Dia lebih banyak dikit karena dia bekerja. Nah, ini kalau kita bacakan hadisnya tidak pas ini. Nah, kenapa? Dalam ayat itu tidak ada panitia. Yang ada dalam ayat itu adalah orang yang berkurban. Fakulu minha, kamu makan. Berarti orang yang berkurban. Yang kedua, karib kerabat tetangga, baik dia miskin ataupun tidak, kasih. Yang ketiga, ini fakir miskin. Nah, jadi nggak boleh dibagi-bagi dagingnya itu selain dari 3 kelompok. Panitia gimana? Panitia nggak ada dalam ayat. Kenapa diambil? Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Ali bin Abi Thalib menjelaskan dalam hadisnya bahwa Ali Abi Thalib ini dan beberapa sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah mengurus hewan kurban. Lalu Rasulullah berpesan, kata Ali, Allah yu'til hazar jazara ya minha qala nahnu nu'tihi min indina ya. Jadi Rasulullah itu berpesan, kamu jangan berikan daging kurban ini sebagai upah kepada orang yang menyembelih. Nah, ini sudah di tengah masyarakat ini ada yang terjadi. Diambil dagingnya dikit, ini untuk upah orang yang tidak boleh. Nah, daging itu dijadikan upah nggak boleh. Ini bukan berarti nggak boleh minta upah melakukan itu. Boleh minta upah, tapi jangan dagingnya. Ya, ini makanya panitia itu harus bijak. Ini hewan kurban kita ini harganya sekian, untuk beli plastiknya sekian, untuk upah tukangnya sekian. Nah, ini harusnya dijelaskan. Diambil dari dana itu, jangan jadikan daging kurban itu sebagai upah untuk pelaksanaan kurban dari panitia. Nah, lalu jalan keluarnya apa, kata Ali? Kami setelah dibagi daging itu kan orang yang kurban dapat. Nah, yang dapat ini dia kasihkan ke orang yang bekerja. Nahnu nu'tihi, yaitu min indina, kami berikan ya bagian kami kepada para pekerja tukang sembelih. Nah, itu dibenarkan. Ya, kenapa? Karena bukan lagi dianggap sebagai ya upah kurban dari pekerjaan dia, tapi sudah dari bagian orang yang berkurban diberikan. Nah, jadi gitu. Nah. Bagaimana dengan kulit ini, Bu ya? Apakah kita bagi atau bagaimana? Jadi kulit tadi sudah dijelaskan hadisnya. Tidak boleh dijual, tapi harus dibagikan kepada 3 kelompok tadi. Ya. Fakir miskin, karib kerabat tetangga maupun orang yang berkurban. Nah, kalau yang terjadi itu adalah kalau diserahkan kepada mereka, mereka tidak bisa mengolahnya lalu mubazir, maka menurut Abu Hanifah boleh dipergunakan untuk kepentingan umum, apa dibuat beduk, ya? Nah, rebana ini boleh, ya kan? Nah, bahkan Abu Hanifah mengatakan kalaupun toh terpaksa dijual karena tidak bisa dimanfaatkan, juallah, kemudian duitnya diberikan kepada 3 kelompok yang berhak. Nah, siapa yang berhak? Yang punya, kemudian karib kerabat tetangga, kemudian fakir miskin. Kasihkan duitnya ke mereka. Nah, begitu. Bukan untuk panitia. Nah, jadi sekali lagi hal ini harus kita sikapi secara bijaksana karena ini menyangkut ibadah. Ya. Nah, jangan-jangan kita sudah beranggapan kita melakukan ibadah ternyata nggak cocok. Nah, jadi panitia bukan tidak boleh menerima upah, boleh, tetapi ya jangan jadikan daging kurban atau kulit kurban dan pokoknya berkaitan dengan hewan itu sebagai upah pekerja.
Kita mungkin sampai pada sesi yang terakhir. Yang terakhir ini Buya, ada kebiasaan masyarakat kita berkurban atas nama yang sudah meninggal dunia. Nah begini Buya, mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia lalu dia niatkan ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Nah bagaimana ini? Jadi begini, dalam hal ini hati-hati itu penting. Kenapa? Sebab kalau tidak hati-hati bisa terjerumus nanti ya melakukan sembelihan terhadap ya atas nama orang meninggal. Ini salah. Menyembelih itu harus nama Tuhan. Nah, kan gitu. Nah, orang tua kita sudah meninggal lalu si anak punya rezeki mau berkurban untuk orang tua. Dalam hal ini ada hadis Nabi mengatakan iza mata ibnu Adam. Nah, ini hadis ini sudah populer. Ya kan? Nah, jadi perluasan dari makna hadis apabila anak Adam itu telah mati ya dengan anak melakukan penyembelihan kurban atas nama orang tuanya. Nah, ini dibenarkan. Nah, ini dianut oleh pahamnya Abu Hanifah. Nah, tetapi Imam Syafi'i dengan kelompok Syafi'iyahnya dia berpendapat baru boleh melakukan penyembelihan hewan kurban atas nama orang tua ataupun orang yang sudah meninggal kalau memang ada wasiat yang diberikan. Nah, jadi kalau ada diwasiatkan oleh bapaknya, nak kalau kamu nanti punya rezeki dan mampu untuk berkurban, tolong kurbankan bapak. Maka wajib dia memberikan kurban itu. Nah, tapi kalau enggak, menurut mazhab Syafi'iyah enggak ada. Nah, tapi kalau ngikut mazhab Abu Hanifah dengan berpedoman kepada keumuman ayat hadis iza mata ibnu Adam itu dibenarkan. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat menarik yang perlu kita sikapi di sini adalah ini terjadi di tengah masyarakat. Itu hewan kurban itu sebelum dia dibagi itu diambil dulu beberapa kilo, kemudian dimasak, kemudian mereka makan sama-sama. Nah, ini sudah menjadi tradisi kata mereka. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Ya. Ini bisa menjadi halal, juga bisa menjadi tidak dibenarkan. Kalau daging itu diambil kemudian dimasak dan diolah, pertanyaannya kan gampang. Itu daging siapa yang diolah itu? Kan yang milik yang 3 orang tuh. Yang olah ini panitia. Nah, maka tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya pemilik itu sudah membenarkan, ya, nah nih bagian kami ini kurangi sedikit kata yang berkurban. Nah, kita makan sama-sama di sini. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada sama sekali diambil saja, pertanyaannya itu bagian siapa? Nah, yang diambil. Nah, maka dalam hal ini mesti kita berhati-hati. Bisa dihalalkan perbuatan tersebut dibenarkan kalau memang mengikuti caranya. Tapi kalau tidak mengikuti caranya, maka ya kalaupun kita tak berani mengatakan itu haram, minimal itu syubhat. Kenapa? Karena belum tahu pemilik siapa. Panitia yang menyerahkan. Panitia tidak ada hak di sana. Nah, ini kita harus paham ini. Panitia itu nggak ada disebut. Yang disebut itu dalam ayat itu cuma 3 itu. Nah, karena Nabi mengatakan begini, orang sudah mengorbankan hewannya, sudah mengorbankan sapi, sudah mengorbankan domba dan sebagainya. Masa kita nak mengorbankan tenaga kita aja masih? Ya, begitulah kira-kira. Nah, jadi kan terlalu kurang kita. Ya. Baik, Buya, mungkin kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Terima kasih banyak ya atas kehadiran Buya sebagai narasumber pada siang hari ini. Cuman Buya, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pesan Buya terhadap pelaksanaan ibadah kurban ini kepada masyarakat kita secara umum. Ya. Jadi gini, ibadah kurban itu merupakan ibadah yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Maka
selama ini kita sudah melakukan ibadah kurban. Bertahun-tahun sudah banyak melakukan ibadah kurban. Nah, oleh karena itu sekarang itu kita jangan lagi berlomba dengan kualitas. Nah, jadi kita harus berlomba bagaimana kualitas kurban kita. Bukan lagi musola ini ada 5 ekor, masjid itu ada 6 ekor. Nah, bukan itu lagi masalahnya. Kita harus kualitasnya harus lebih baik dari tahun-tahun ke tahun. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi, jangan-jangan kita menganggap sudah melakukan suatu ibadah. Ternyata karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka ibadah tersebut dianggap oleh Tuhan habaan mansuro, seperti debu-debu yang bertebangan. Nah, untuk hal itu perlu memahami, perlu mengkaji, perlu menanyakan bagaimana ketentuan syariat tentang pelaksanaan ibadah kurban. Ya, barangkali demikian dari saya. Baik ya, terima kasih kepada audiens sekalian yang sudah menonton channel kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Buya kita Dr. Syahril dari MA dapat menjadi sedikit panduan dan pencerahan bagi kita dalam melaksanakan ibadah kurban, yang tentu ibadah kurban ini adalah ibadah yang akan kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami dari moderator pembawa acara mengucapkan banyak maaf jika ada kesalahan dan kesilapan baik dari segi penyampaian dan tata cara penyampaian dan lain sebagainya. Semoga channel kita ini tetap bisa berkembang untuk menyampaikan